Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, kasus suami berinisial A alias S yang tega menghabisi nyawa istrinya Ana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jalan Manuruki 6, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate pada Minggu 14 Juni 2026 kini masuk pada tahap rekonstruksi. Untuk melihat liputan selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore rekan Emba. Rekan Emba, selamat sore, dapat terhubung dengan kami di studio? Ya, selamat sore Ilu. Iya, rekan Emba dapat disampaikan seperti apa berjalannya kasus dari suami yang berinisial A yang tega menghabisi nyawa istrinya hingga kini telah masuk pada tahap rekonstruksi. Ya, baik Ilu dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Manduruki 6, Kelurahan Manduruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada 14 Juni lalu, ini sudah masuk dalam tahap rekonstruksi, di mana rekonstruksi ini berlangsung di dalam kantor Mapolsek Tamalate Jalan Danau Tanjung Bunga pada Senin kemarin. Lokasi rekonstruksi atau Polsek Tamalate ini dengan lokasi kejadian ini hanya berjarak sekitar 5 kilometer, dan saat rekonstruksi berlangsung beberapa keluarga dan kerabat dari korban juga hadir, bahkan beberapa di antara mereka yang sempat histeris ataupun berteriak begitu karena emosi melihat terduga pelaku saat dihadirkan di lokasi rekonstruksi. Beruntung kepolisian yang berjaga kemudian menenangkan, dan rekonstruksi pun berjalan lancar. Dalam rekonstruksi ataupun reka ulang adegan peristiwa pembunuhan itu, terduga pelaku memperagakan total 16 adegan, di mana 16 adegan ini menggambarkan bahwa saat mulainya terjadi cekcok antara terduga pelaku dengan korban atau suami terhadap istrinya, hingga akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan, yaitu penusukan di bagian leher yang dilakukan oleh terduga pelaku. Iya, pada saat rekonstruksi begitu juga turut dihadiri oleh keluarga korban. Mungkin seperti apa respon dari keluarga korban selain mereka cukup histeris begitu rekan Emba? Ya, uh, selain histeris begitu dan melihat terduga pelaku, bahkan saat diantaranya Kanit Reskrim Polsek Tamalate, itu Abdul Latif mengatakan sempat melempar botol mineral ke arah terduga pelaku, namun situasi ketegangan itu seketika bisa dikendalikan oleh personel kepolisian yang berjaga ataupun mengawal jalannya rekonstruksi. Hilo. Iya, baik dari adegan yang diperagakan oleh pelaku begitu rekan Emba, apakah pembunuhan ini juga disertai dengan sebelumnya ada KDRT dan lain sebagainya? Ya, betul Lilo. Jadi dalam kasus ini polisi menerapkan pasal 458, yaitu pembunuhan yang dimana korbannya melibatkan anggota keluarga, dan juga subsidiar ataupun berlapis dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukuman maksimalnya itu sekitar 20 tahun penjara. Jadi digambarkan dalam rekonstruksi itu terduga pelaku dan korban awalnya cekcok begitu, adu mulut, dan selang beberapa saat terduga pelaku mengambil sebilah badik dalam laci, kemudian kemudian korban yang saat itu sedang bermain ponsel dihampiri oleh terduga pelaku dari arah belakang, dan seketika itu terduga pelaku langsung menusuk bagian leher dari istrinya ataupun korban. Gitu.
Ya, baik. Terima kasih rekan Emba atas laporan Anda dari Makassar dan kami tetap menantikan berbagai update informasi menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan cuplikan selengkapnya terkait dengan rekonstruksi, terkait dengan berita pembunuhan yang terjadi di pertengahan Juni lalu di Kota Makassar. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kasih 07B lagi. Ya begitu. Pegang nih. Oh sudah pegang. Pegang. Ya, pegang tadinya. Pegang begitu ya. Gitu ya, cara pegangnya gitu. Dengan cara pegang, Begitu nih. Nah. Tapi dia ada sarungnya nggak? Sudah terbungkus itu. harus Oh, sudah ada sarungnya. Nanti enggak ya. Kamu kau tarik? Oh, sudah aman. halo. Oh. Yang mana tajamnya itu di dalam atau di luar? Begitu. Hah? Begitu. 1, 2, 3. Pagi 1, 2, 3. Oke. Berapa Berapa kali ini? berapa kali Berapa kali kau lakukan? Satu kali gitu. Kali. Jadi begitu saja. Pak RT saksi. Bagaimana duduknya? Pegang lagi. Pegang lagi balik. Oh, sebentar baru dibaliknya. Ini kan sementara tertidur kan? Itu jadinya Pak, saya mau lihat. Sudah dia potong sudah jelas begitu. Pak RT segera menghubungi grup komunikasi dan pagi yang terdiri dari ketua RT RW Mas Wabisa serta ketua RT. Kamu pendek kita Pak. Ya, ya, oke. Sampai bagaimana kita duduk? Ya, ya. Menelpon kan? Ya, Bagaimana? Oh, terima telepon. Oke. Keluar dulu ya. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, kasih 07B lagi. Ya begitu. Pegang nih. Oh sudah pegang. Pegang. Ya, pegang tadinya. Pegang begitu ya. Gitu ya, cara pegangnya gitu. Dengan cara pegang, Begitu nih. Nah. Tapi dia ada sarungnya nggak? Sudah terbungkus itu. harus Oh, sudah ada sarungnya. Nanti enggak ya. Kamu kau tarik? Oh, sudah aman. halo. Oh. Yang mana tajamnya itu di dalam atau di luar? Begitu. Hah? Begitu. 1, 2, 3. Pagi 1, 2, 3. Oke. Berapa kali? ini? Berapa kali kau lakukan? Satu kali gitu. Jadi begitu saja. Pak RT saksi. Bagaimana duduknya? Pegang lagi. Pegang lagi balik. Oh, sebentar baru dibaliknya. Ini kan sementara tertidur kan? Itu jadinya Pak, saya mau lihat. Sudah dia potong sudah jelas begitu. Pak RT segera menghubungi grup komunikasi dan pagi yang terdiri dari ketua RT RW Mas Wabisa serta ketua RT. Kamu pendek kita Pak. Ya, ya, oke. Sampai bagaimana kita duduk? Ya, ya. Menelpon kan? Ya, Bagaimana? Oh, terima telepon. Oke. Keluar dulu ya. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3.
Satu dua tiga. Tapi Ah, ini. ya kasih 07 B lagi. Kalau Demo. ya begitu. Pegang nih. Oh sudah pegang. Ini kan? Ya, pegang tadinya. Pegang begitu ya. Ini cara pegangnya begini. Dengan cara pegang. Begitu nih. Nah. Tapi dia ada sarungnya nggak? Sudah terbungkus itu. Ada sebelum. Oh sudah ada sarungnya. Nanti enggak ya. Kamu kau tarik? Oh, ke dalam. Halo? Oh. Yang mana tajamnya itu di dalam atau di luar? Begitu. Hah? Begitu. Satu dua tiga. Pagi satu dua tiga. Oke. Berapa Berapa kali ini? Berapa kali kau lakukan? Satu kali gitu. Jadi begitu saja. Pak RT saksi. Bagaimana duduknya? Pegang lagi. Pegang lagi balik. Oh sebentar baru dibaliknya. Ini kan sementara tertidur kan? Itu jadinya Pak, saya mau lihat. Sudah dia foto sudah jelas begitu. Pak RT segera menghubungi grup komunikasi dan Pak yang terdiri dari ketua RT RW Mas Babinsa serta ketua RT. Ya, oke. Sampai Mas kita duduk. Ya, ya. Menelpon kan? Enggak, bagaimana? Oh, terima telepon. Oke. Kalau dulu ya. Oke. Oke, satu dua tiga. Satu dua tiga. Tapi Ah, ini. ya kasih 07 B lagi. Kalau Demo. ya begitu. Pegang nih. Oh sudah pegang. Ini kan? Ya, pegang tadinya. Pegang begitu ya. Ini cara pegangnya begini. Dengan cara pegang. Begitu nih. Nah. Tapi dia ada sarungnya nggak? Sudah terbungkus itu. Ada sebelum. Oh sudah ada sarungnya. Nanti enggak ya. Kamu kau tarik? Oh, ke dalam. Halo? Oh. Yang mana tajamnya itu di dalam atau di luar? Begitu. Hah? Begitu. Satu dua tiga. Pagi satu dua tiga. Oke. Berapa Berapa kali ini? Berapa kali kau lakukan? Satu kali gitu. Jadi begitu saja. Pak RT saksi. Bagaimana duduknya? Pegang lagi. Pegang lagi balik. Oh sebentar baru dibaliknya. Ini kan sementara tertidur kan? Itu jadinya Pak, saya mau lihat. Sudah dia foto sudah jelas begitu. Pak RT segera menghubungi grup komunikasi dan Pak yang terdiri dari ketua RT RW Mas Babinsa serta ketua RT. Si kasus pembunuhan istri yang TKP Jalan Manuruki 6 Lorong 1. Ya. Terus seperti apa jalannya? Jadi jalan rekonstruksi tadi dilakukan di dalam ruangan karena mengingat di TKP langsung diperkirakan banyak hambatan ataupun keamanan. Rawan ya? Pertimbangan keamanan sangat rawan. Ya. Jumlah adegannya bang? Jumlah adegannya itu sebanyak 16 adegan. Ada fakta baru mungkin? Fakta baru kita temukan belum ada. Tetap sesuai dengan keterangan awal. Ini apa motifnya sebenarnya dan yang kemarin kan simpang siur? Ya motifnya itu persoalan rumah tangga, pertama ekonomi. Nah, berlanjut itu si pelaku ini ditemukan tanda ciuman merah di leher oleh korban.
Nah, disitulah mulai awal pertengkaran sampai memuncak emosinya sampai terjadi pembunuhan. Kalau dari rekonstruksi tadi, apakah pelaku ini, korban ini dibunuh saat sementara tertidur atau sementara duduk atau bagaimana? Jadi sesuai rekon tadi, posisi korban itu dalam keadaan duduk main HP. Tiba-tiba ini korban langsung tusuk pisau lehernya dari arah belakang. Berapa kali dia di situ? Jadi tusuknya itu satu kali, cuma dia langsung gerek. Leher. Iya. Ini memang ada juga motif selingkuh, Adi? Ya. Bukan selingkuh gitu. Ya dugaannya seperti itu, cuma ditemukan itu tanda merah di leher. Tapi sebelumnya diawali dari cekcok atau pada saat itu pelaku sudah siap untuk memang membunuh tanpa babal? Jadi awalnya cekcok. Cuma karena mungkin sudah memuncak, dia punya emosi, akhirnya terjadi. Tapi tadi rekon sempat ada riak-riak dari korban itu. Nah, jadi tadi dihadiri oleh pihak keluarga korban, ya pada umumnya ibu-ibu, ada riak ribut-ribut, berteriak-teriak. Kalau dari hasil rekon kira-kira pasal apa yang pasal ini, ada perubahan pasal atau masih tetap? Perubahan pasal tidak ada, tetap pasal 458 ayat 2 subsidiar masuk dikenakan KDRT juga. Ya. Artinya pasal PLN UIP Sulawesi gandeng Kejari Jeneponto kawal kinerja PLN dalam pembangunan SUTT 150 kV Punagaya Benteng. PLN UIP Sulawesi berikan bantuan fasilitas pembelajaran di SLB Negeri 1 Sidrap untuk mendukung pendidikan inklusif. Di sela aktivitas kinerja PLN, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi beri dampak nyata bagi petani kopi melalui elektrifikasi agrikultur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. PLN UIP Sulawesi apresiasi peran media dalam publikasi kinerja PLN guna memperkuat penyebaran informasi akurat kepada masyarakat. PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi kinerja PLN melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Tanamkan budaya jujur dan transparan di SLB Negeri 1 Sidrap, PLN UIP Sulawesi berikan cerminan pentingnya integritas yang telah menjadi bagian dari kinerja PLN. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek andal berkelanjutan bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi paparkan kinerja PLN dalam percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi. Ketiga, menjadi bagian dari kinerja PLN UIP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat guna memperkuat budaya keselamatan kerja yang terus menjadi prioritas PLN. Tanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy di hari Jumat untuk tidak menggunakan kendaraan BBM saat berangkat ke kantor. PLN UIP Sulawesi terapkan budaya hemat energi melalui program Powerwise di lingkungan kantor dengan tidak menggunakan lift di hari Jumat. Pengadaan tanah Gitet 275 kV Kendari tuntas dan siap masuk tahap sertifikasi, menjadi wujud kinerja PLN UIP Sulawesi. Kinerja PLN UIP Sulawesi diperkuat melalui audiensi General Manager UIP Sulawesi dengan Gubernur Sulsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pastikan capaian PLN sesuai target. General Manager UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi jalankan kinerja PLN melalui koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek kelistrikan di Luwu. Perkuat capaian PLN di bidang keberlanjutan program pemanfaatan FABA raih Top CSR Award 2026. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026.
Perkuat Budaya K3, capaian PLN WP Sulawesi diapresiasi dengan sejumlah penghargaan pada Bulan K3 Nasional tahun 2026. PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset bagian kinerja PLN. Target diperkirakan rampung di 2026. Sinergi PLN WP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat kinerja PLN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi wujudkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Kinerja PLN lebih optimal dengan menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Pastikan kinerja PLN tetap optimal. General Manager PLN WP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.